الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا الفاتحة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما خير الأيام وما خير الشهور وما خير الأعمال فقال يا عبد الله بن عباس خير الأيام أيام يوم الجمعة لأنه عيد الأيام أعطاه الله تعالى هذه الأمة المحمدية. وخير الشهور شهر رمضان لأنه أنزل في القرآن وفيه ليلة القدر وفيه الصيام وفيه صيام الرجب الواجب لأن ثواب النفل فيه كثواب الفرض. قال أبو بكر الورع شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر الذكر الرزق وشهر رمضان شهر الإحصان. وخير الأعمال الصلوات الخمس أو ثلاث لو لوقتها فإن ثواب الأعمال فإذا فتحت الصلوات فتحت سائر الأعمال وإذا سدت. فمات ابن عباس في ذلك اليوم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kembali kesempatan, diberikan waktu oleh Allah untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sholat subuh. Alhamdulillah bisa kita laksanakan berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para jamaah rahimakumullah, melanjutkan makalah perkataan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Di bulan kemarin dijelaskan bahwasanya kata Abdullah bin Abbas hari terbaik itu adalah hari Jumat. Ya. Sudah kita jelaskan waktu itu panjang lebar. Ada apa saja hari Jumat itu, kenapa menjadi hari terbaik dalam Islam, apa saja amal yang kita lakukan kalau hari Jumat. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Nah, kemudian kata Abdullah bin Abbas, kemarin disebutkan hari yang terbaik adalah hari Jumat. Kemudian wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Kalau dalam hari itu ada hari Jumat, kalau bulan apa yang terbaik adalah
bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang terbaik? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan di bulan yang baik, bulan Ramadan. Al-Quran adalah kitab suci sempurna, penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi terbaik, bulan terbaik, pada Nabi terbaik, dan kepada umat yang terbaik. Bulannya terbaik, ya, bulan Ramadan. Masya Allah. Mari dibaca ya. Kalau kita ingin berdialog dengan Allah, ya baca Quran. Kita baca Al-Quran artinya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena firman Allah. Karena Al-Quran itu firman Allah. Ngerti tidak ngerti maksudnya, tetap dapat paham. Udah tahu saya artinya kok tetap baca, dapat paham. Jangan jauh Al-Quran dari kehidupan kita. Maka kelak Al-Quran juga akan menjauh dari kita. Ya Pak ya, Al-Quran itu syafi'. Al-Quran itu memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Syafaat pertolongan sama ya. Kelak di akhirat kepada orang-orang yang rajin membaca. Baca Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Quran itu kata Nabi. Quran itu kelak di hari kiamat akan datang mencari mana orang yang baca saya, mana? Diajak menuju surga. Al-Quran itu kopi, firmannya Allah. Makanya ada, kalau kita habis ngaji itu ada doanya, Pak. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu anazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilun. Quran, Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ayo Pak ya. Kalau bisa tiap hari habis sholat subuh satu lembar, atau satu lembar bolak-balik, atau satu makrok, dua makrok, tiga makrok. Ain kenapa? Ain di pinggirnya bisa berapa bulan kata ibadah paling utama itu baca Al-Quran. Ibadah baca. Ada nggak kira-kira yang lebih utama dari membaca Al-Quran? Ada nggak ibadah membaca yang lebih utama dibanding dengan baca Al-Quran? Nggak ada. Maka Al-Quran juga akan datang telah mencari mana orang-orang yang membaca saya dulu di dunia.
dikumpulkan semuanya oleh Al-Quran, kemudian bersama-sama menuju surga. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud mencari itu adalah pahalanya. Pahala baca Al-Quran itu akan berikan pertolongan, syafaat kepada kita yang baca, yang rajin baca Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, tepatnya yaitu tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, tidak jauh dari kota Makkah. Kalau kita haji umroh, insya Allah ziarah ke situ, ke Gua Hiro. Naik waktu itu. Kalau sampai dasar urat nggak usah. Ada dasar turun. Kalau sampai urat linu ada usah. Tapi kalau sehat, ayo. Untuk apa? Untuk melihat langsung sejarah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buahnya ke atas, puncak turun sedikit, masuk. Tapi ya berebut orang. Dengan begitu kita menyaksikan, oh di sini dulu Kanjeng Nabi pertama kali menerima wahyu. Itu Masya Allah, orang sholat apa yang disini? Ya sholat 2 rakaat turun lagi. Ya. Saksi sejarah itu. Kalau tidak ada saksi sejarah itu ya bahaya. Di Mekah itu tambah akhir kan tambah habis saksi sejarah. Kalau tidak ada bukti sejarah itu bahaya. Katanya dulu di mana, di Sopama ini Pak. Katanya dulu ada di balik papan ada pemimpin yang namanya Pak Imdan Hamid, tahun sekian. Mana buktinya? Makamnya tidak ada, ininya tidak ada semua. Orang akhirnya akan mulai meragukan, apa iya makamnya tidak ada, sejarahnya bagaimana? Tapi kalau dulu ada pemimpin di balik papan namanya Pak Imdan Hamid, di mana? Sana, makamnya ada, rumahnya ada peninggalannya, ini jelas. Begitu juga kita berkunjung ke Gua Hiro. Pertama kali Al-Quran diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi tidak bisa bayangkan bagaimana. Kemudian Nabi pulang ke istrinya. Lumayan jauh lah Pak. Zambilun Nabi itu bergetar. Selimutin saya, pakai selimut. Pertama kali turun wahyu. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan malam 17 menjadi Lailatul apa namanya Pak? Nuzulul Quran, malam Nuzulul Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat, wahyu dari Allah dan mukjizat yang abadi sampai hari ini itu adalah Al-Quran. Mukjizat Pak 30 juz ya, Al-Quran Pak itu ya. Mukjizat. Dengan yang sering dulu Nabi Musa mukjizatnya ini, Nabi Isa itu mukjizatnya bisa mengusap orang sakit sembuh. Orang sakit diusap sama Nabi Musa
Nabi Isa sempurna. Orang buta diusap oleh Nabi Isa bisa melihat. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Musa berpindah tongkat jadi ini. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, dan mukjizat terbesar dalam sejarah kenabian. Nah, beruntung kita Pak, ditunggu ada mukjizat. Iya benar. Kita ini beruntung Pak, ditungguin sampai hari kiamat, nungguin kita mukjizat, dituntut terus. Oh, jangan belok dari ini, jangan belok dari mukjizat. Dan itu dijaga oleh Allah. Al-Quran itu yang menjaga Allah. Tidak akan bisa orang palsukan Al-Quran, pasti ketahuan sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, saya yang menurunkan dzikra Al-Quran itu, dan saya akan menjaga. Ya Pak ya, dijaga oleh Allah. Apa buktinya Pak? Banyak hari ini Pak, banyak orang-orang yang semangat untuk ngurus Al-Quran. Termasuk pulau sebagai bapak, hari-hari ngurusin anak-anak yang ngaji. Kenapa? Karena yang kita urusin mukjizat Al-Quran. Sama maksudnya apa? Sama. Umat Islam semuanya satu. Al-Qurannya satu sama. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau apa, Al-Qurannya sama. Itu tanda bahwasanya Allah itu mengetuk hatinya orang-orang ini Pak. Ayo, urus Al-Quran. Ada semangat yang luar biasa. Sampai tidak diketuk hatinya Gusti Allah, males. Iya, jangan kan ngurusi aku kok. Ke masjid itu loh Pak, kalau tidak diketuk hatinya, mau berangkat, ngantuk, sejuk, tambah lagi. Ya, mau berangkat, belum ada. Nanti kalau ada, kenapa tidak diketuk hatinya? Hatinya tidak diketuk. Maka bersyukur, alhamdulillah ya Pak. Saya ini diketuk terus hati saya oleh Allah untuk rajin ke masjid. Sementara dari lingkungan kita ada sekian ratus bahkan ribu orang, 1.000, 1.500 mungkin berapa RT yang diketuk cuma segini namanya. Gimana? Yang diketuk hatinya oleh Allah gimana sampai diketuk juga. Kan bersyukur. Alhamdulillah. Loh, ya, karena tidak semuanya. Ditanya ini 100%, 99% desa. Itu syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Begitu juga Al-Quran, orang ditakdirkan oleh Allah, diketuk hatinya oleh Allah untuk mengurus Al-Quran. Yang di sana ada kiai, ada ustadz yang di sana mendirikan rumah tahfidz Al-Quran, hafalan. Alhamdulillah. Tambah banyaknya hafal Quran. Itu caranya Allah menjaga Al-Quran. Caranya Allah begitu menjaga Al-Quran. Kalau Ramadan tadarus di masjid-masjid, itu bagian caranya Allah menjaga Al-Quran. Ojo dilarang. Jangan dilarang orang tadarus pakai mic. Yang penting tahu jamnya. Oh, jam sekian harus mati yang di atas, ganti cukup di dalam saja.
diatur saja, jangan dilarang. Ada masjid yang melarang, nggak boleh lagi pakai toa. Itu syiar kok dia. Kalau nggak ada toanya, nggak naik ke atas suaranya, ya masjidnya kayak kuburan. Ya udah, masjidnya sepi. Makanya tanda-tanda masjid itu makmur dan tidaknya diantaranya pakai itu pak ya. Nggak ada ininya, nggak kedengeran, nggak kelihatan, nggak kedengeran apa-apa. Oh namanya syiar. Syiar itu kelihatan, kedengeran. Ya pak ya. Makanya masjid itu supaya kelihatan, supaya apa terus memancar. Bangun masjid itu juga dicontohkan oleh Nabi harus ada menara. Itu kan Nabi supaya kelihatan, supaya beda katanya. Kasih menara. Ya. Bukan kita bikin sendiri. Ada menara supaya kelihatan, supaya beda. Kalau tidak ada menaranya beda sama dengan atap-atap rumahnya sampean. Mana yang masjid ini? Ini mana rumahnya Pak Ketua? Sama. Berarti ada menaranya itu juga beda. Itu spesial, supaya kelihatan katanya. Nah kan begitu baik. Maka kita ditungguin oleh mukjizat sampai kiamat. Ya. Ayo dibaca, ayo diajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita. Yang berikutnya apa kata Abdullah bin Abbas? Wa khairul a'mal, apa sebaik-baiknya amal ibadah, amal perbuatan? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Wa khairul a'mal as-salawatul khamsi liwaqtiha. Sebaik-baik amal perbuatan, sebaik-baik amal ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Ini utama. Oke. Kalau beragama tahu mana yang utama, mana yang nomor 2, mana yang biasa, mana yang sedang. Ya. Kalau ditanya apa yang utama dalam agama Islam itu, sholat 5 waktu. Jadi yang membedakan umat Islam dengan yang lain itu ya sholat. Kalau masalah baju sama. Tetangga kita pakai celana, kita juga pakai celana. Tetangga kita pakai batik, kita pakai batik. Tetangga kita pakai kopiah hitam, kita pakai kopiah hitam. Tapi ketika ada kumandang adzan di masjid, hayya 'alas shalah, yang Islam berangkat ke masjid. Ya benar. Yang Islam berangkat ke masjid. Makannya sama-sama makan nasi sama. Yang bedakan kalau umat Islam dipanggil hayya 'alas shalah berangkat ke masjid. Secara fisik mereka sama, di rumah kelihatan di masyarakat sama. Gak bisa membedakan itu, gak bisa. Sama. Tapi ketika di pemandangan adzan yang umat Islam berangkat ke masjid. Saya nggak bisa ke masjid karena dia nggak apa-apa. Ya. Kalau bisa ya ke masjid, nggak bisa ke masjid 5 kali ya 2 kali, 3 kali. Nggak bisa 2 kali ya sekali, sehari semalam, subuh tok sama. Ya, lagi sholat sahabat duhur asar tempat kerja gitu. Tempat kerja kan sholat juga. Ya. Di tempat kerja kita juga sholat. Sholat 5 ya yang disenang oleh Allah itu sholat 5 waktu dan pada waktunya. Ya apa pada waktunya dia bukan berarti kemudian sholat sekarang duhur 12:30 adzan duhur langsung sholat.
bagus, bagus. Udah sempat setengah satu, udah sempat setengah satu karena masih istirahat. Sholat zuhur jam 2 boleh? Boleh. Ya Pak ya. Waktu itu gini Pak, ini awal waktu semuanya Pak ya. Pojok sini, ini jam setengah satu. Sini asar jam 3.15. Maka selama rentang waktu antara ujung dan ujung ini adalah waktunya sholat zuhur. Iya. Cuman kalau jadi pimpinan jangan aku. Ada kepala kantor itu pernah curhat ke saya. Dulu masih ada apa server Pak. Curhat gimana maksudnya? Kenapa? Kebetulan non muslim Pak. Teman saya kebetulan non muslim kepala kantornya. Kalau mau sholat itu sekantor itu Pak ya. Itu kalau jam 3 keluar semua. Ya karena sholat asar. Oh iya. Iya. Saya itu kan jam kerja. Pulangnya kan jam 4 gitu Pak ya. Saya bilang memang waktu masuk waktu asar itu jam 3 lewat waktu itu Pak ya, jam 3 lewat seperempat berapa. Jadi jam 3 itu karyawannya banyak yang keluar dari kantor untuk sholat. Nah kita ini mau negur ada enak. Bisa nggak sholat itu ditunda jam 4 apa? Saya jawab bisa. Jangan jam 4 jam 5 bisa. Selama belum maghrib bisa. Iya benar. Boleh Pak. Jadi sholat jangan sampai mengurangi produktivitas. Iya. Meskipun itu sholat wajib, iya. Sholat jam 4 jam pulang, ya sudah. Jam pulang keluar dari kantor, sholat di masjidnya itu, terus pulang, kan bisa. Jangan sampai jam 3 keluar dari kantor, yang tujuannya untuk sholat justru mengurangi produktivitas kerjanya. Kepala kantornya kurang. Nggak apa-apa, bikin aja kurang. Sholat asar jam 4 ya. Boleh sholat asar jam 4, boleh jam 5 boleh. Guru saya di Hamid itu kalau sholat asar jam 5. Kalau di Jawa kan biasa, pada apa nggak biasa. Sholat asar itu jam berapa? Jam 5. Semua santri-santrinya itu sholat asar berjamaah itu jam 5. Iya. Setelah kumandang azannya itu jam setengah 5. Jam 5 yang koma. Jam 5 sudah dibayar. Setelah itu baca wirid terus sampai maghrib. Nggak turun satu, nggak turun. Maghrib azan lagi. Baca wirid, baca zikir, sholat maghrib berjamaah, baca wirid lagi sampai isya. Asar, maghrib, isya. Satu wudu. Ya. Satu kali wudu untuk asar, maghrib dan isya. Dulu saya masih muda, masih anak-anak ya. Saya di pondok itu usia SMP dan SMA. Satu kali wudu, asar, maghrib dan sampai isya. Kalau sekarang saya ingin tahu, ya, karena klepnya banyak yang sudah Pak. Ya. Klepnya banyak yang beda sekarang tidak kuat. Harus kamar mandi, yang masih buat air kecil atau buat angin gitu. Itu asal istiqomah dapat. Jangan takut. Sehingga mengganggu produktivitas. Bisa. Kenapa tidak sholat asar jam 4 jam 5? Ya.
sampai dicurhatin seperti itu. Ini mungkin bapak-bapak hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa hal ini bisa kita simpulkan bahwa keutamaan dalam agama itu diantaranya adalah sholat 5 waktu. Ya, amal terbaik itu adalah sholat 5 waktu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengajian kita pada sore hari pada malam pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan kira-kira? Mungkin ada. Monggo. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi biha lana ya Allah jami'al hajat wa taqdina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat bil hayati ba'da al-mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد